Ya, alat tulisnya. Oke, pakaiannya sudah rapi semua. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Oke. Untuk siang ini, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian siang ini? Ada yang lagi galau? Ada yang lagi sedih? Ya, lagi sedih. Galau lagi, sedih lagi. Ada yang lagi happy? Oh, siapa yang happy? Oh, iya happy. Ada yang lagi apa lagi kira-kira perasaannya? Ada yang lagi gembira? Gembiranya happy sama? Sama. Apa lagi perasaannya? Pokoknya hari ini semuanya bahagia ya. Oke. Kemudian lagi, kalau yang bahagia kenapa bahagia? Apa alasannya bahagia? Kenapa? Karena saya diberi uang belanja lebih tadi oleh orang tua saya. Begitu? Ada iya. Oh, makanya itu alasan happy-nya ya. Oke. Baiklah anak ibu, hari ini kita bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan ilmu syar'i. Ibu harapkan anak-anak ibu mendengarkan pelajaran hari ini dengan baik. Bisa nak? Bisa. Oke. Mau mendengarkan musik sambil mengosongkan pikiran? Mau? Oke. Coba anak-anak ibu duduk santai semuanya. Duduk yang rapi, tegakkan badannya, tundukkan kepalanya, matanya dipejamkan. Resapi musik yang didengarkan siang ini. Ambil nafas, hembuskan, ambil lagi, hembuskan. Rasakan udara tadi masuk ke paru-parumu. Bayangkan kalian sedang berada di sebuah tempat yang sangat kalian sukai sambil mendengarkan musik. Ditemani oleh keluarga yang sangat kalian sayangi. Angin semilir berhembus. Kalian melihat di depan ada hamparan. Dalam bayangan kalian melihat di depan. Sambil tutup mata. Ada hamparan rumput hijau yang luas. Semua itu mengingatkan kalian pada kampung halaman. Kalian tidak memikirkan apapun, tidak ada tugas, tidak ada beban, tidak ada handphone. Dan hanya fokus menikmati apa yang ada di depan kalian dengan serius. Tarik kembali nafasnya, hembuskan, tarik lagi, hembuskan. Mulai hari ini kalian berjanji kepada diri kalian, kalian akan menjadi anak yang soleh, tidak melawan kepada orang tua, tidak meninggalkan sholat. Bukan. Kalian rasakan ketika mendengar musik ini? Tenang. Apa lagi? Tenang. Apa? Sedih. Kangen kampung halaman. Apa lagi Rara? Apa yang Rara rasakan? Apa yang Rara bayangkan ketika mendengar musik ini? Apa nak? Mana? Apa? Sedih. Ada yang tak kalau? Ada yang ketiduran? Berarti senang mendengarkan musik seperti ini. Nah, ini namanya teknik mindfulness untuk mengosongkan pikiran supaya kalian bisa fokus untuk belajar. Ya, apa namanya tekniknya? Mindfulness. Oke. Coba sekarang pegang bahu teman. Pegang bahu teman. Semangat ya hari ini. Kita belajar bersama-sama. Ingatkan aku ya. Kalau tidak fokus. Oke.
Nah, oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ingat dengan keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita? Iya. Masih Ibu ingat, tidak lupa Ibu, bosan-bosan Ibu ingatkan kembali ketika mulai belajar. Ingat kembali kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Yang pertama apa nak? Tidak berjalan. Jangan pakai kata tidak. Belajar dengan tenang. Belajar dengan tenang itu berarti tidak berjalan, tidak meribut, tidak ngobrol, ya. Kemudian apa lagi peraturan keyakinan kelas kita? Permisi hanya boleh satu kali dan secara bergantian. Itu keyakinan kelas kita. Jangan kalian lupa. Kita akan mengerjakan asesmen awal, asesmen kemampuan awal kognitif. Pertanyaannya adalah apa yang kalian ketahui tentang zakat dan tuliskan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ini Bu, saya nggak tahu Bu, nggak apa-apa. Sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kalian. Apa sih zakat itu sebenarnya? Ya. Kemudian siapa aja yang 8 golongan yang berhak menerima zakat? Itu asesmen awal kita. Kalian akan mengerjakannya di sticky note. Ya, kalian kerjakan, kalian tuliskan jawaban ini di sticky note. Langsung jawab saja, tidak usah pakai soal. Nggak ada betul salahnya ya, sesuai dengan yang kalian ketahui saja. Oke, silakan dibagi ke belakang ya. Jangan terbalik nulisnya ya, karena akan ditempel di depan. Bagian lem di belakang. Sudah dikumpulkan beberapa jawabannya, semua jawaban dari anak-anak Ibu. Ibu bacakan ya, Ibu tidak akan sebutkan namanya. Kemudian, zakat adalah sumbangan bagi anak yatim. Anak yatim, orang miskin, orang yang tidak mampu, anak yatim, piatu. Piatu atau piatu? Piatu, kelebihan N-nya. Zakat adalah kita harus membagi atau berbagi. Kemudian golongan zakat itu ada berapa saya tidak tahu. Kemudian yang ini menyumbangkan, zakat artinya menyumbangkan untuk dapat pahala. Kemudian ini bersedekah bagi miskin, membagi uang. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Coba sebutkan, coba bacakan yang pertama. Habibi. Apa yang pertama? Makna zakat. Fitrah. Yang ketiga, coba Gopar. Menjelaskan ketentuan zakat fitrah berkenaan. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas nanti. Lanjut aja. Peta konsepnya. Peta konsep ini yang akan kita pelajari nanti. Peta konsepnya, judulnya yang di belakang lapang dengan berbagi, yaitu terdiri dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, kita akan bahas bagian zakat fitrah dan zakat maletnya. Ya, itu peta konsepnya. Nah, pertanyaan pemantik, bagaimana perasaan kalian pada bulan Ramadan tiba? Bagaimana perasaan kalian pada bulan senang? Kenapa senang? Bahagia. Bapak bahagia, bagian yang mana bahagianya? Zakat fitri kalau puasa penuh. Ya apa lagi? Aku salat tarawih. Salat tarawihnya lama, salat tarawihnya sama-sama tuh kawan. Apa lagi? Ngabuburit itu mana tuh? Mencari pabukuan ya. Apa lagi? Bisa main handphone sesuka hati. Kita belajar tentang zakat. Zakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakat. Pengertian zakat secara bahasa adalah menyucikan atau berkembang. Kalau pengertian zakat secara istilah, coba dibaca bersama-sama. Mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Dalil nantinya surat An-Nisa ayat 77. Zakat fitrah ini biasa juga disebut dengan zakat jiwa karena mensucikan jiwa seseorang setelah puasa Ramadan. Jadi jiwa kita disucikan. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa. Diwajibkan tahun berapa tadi? Apa hukum zakat? Apa makna wajib? Apabila dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Dilaksanakannya kapan puasa itu? 1 Ramadan hingga sebelum sholat sunnah Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Dikeluarkannya dalam bentuk apa zakat fitrah itu? Makanan pokok daerah setempat. Apa makanan pokok kita? Nasi itu dari mana? Beras. Berarti makanan pokok
setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilo. Jadi kalau di rumahnya, kita ambil yang kilonya. Kalau di rumah kalian ada 4 orang, ada ayah, ibu, kakak, adik. Berapakah besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan kalau 2,5 kilogram? Berapa itu? Ada berapa orang? 4 orang. 2,5. Berapa semuanya? Berapa? 10 kilogram. Begitu cara mencarinya ya. Kemudian diberikan kepada 8 golongan tadi yang ada di pertanyaan tematik. Nah, siapa 8 golongan itu nih? Nah, coba yang pertama Kak. Fakir, miskin, fisabilillah, du'afa, gharib, ibnu sabil, amil zakat, dan liqah. Kemudian syarat wajib zakat itu yang pertama Kak. Islam. Lain sebelum matahari terbit pada akhir bulan Ramadan. Mampu menafkahi keluarga. Kalau ada yang 4 ini berarti wajib zakat. Kemudian rukun zakat yang pertama Pak. Niat berzakat. Yang kedua, siapa yang muzaki? Orang yang berzakat. Kemudian yang ketiga, siapa itu mustahik? Yang keempat, makanan pokok yang dizakatkan. Kemudian kita masuk kepada zakat mal. Zakat mal artinya adalah harta. Zakat mal artinya kalau zakat fitrah tadi zakat jiwa, kalau zakat mal itu zakat harta ya. Zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan syariat berlaku. Macam-macam zakat mal coba sebutkan. Yang pertama, pertanian, dengan kapal ikan, peternakan, barang temuan, emas, perak, serta zakat profesi. Ketentuan harta yang wajib dizakatkan itu apa? Milik tetangga boleh kita zakatkan. Milik kita aja. Yang kedua, yang halal ya. Yang ketiga, berkembang dan jual. Di pertemuan pertama kita di semester 1 kemarin, Ibu sudah memberi tes kayak belajarnya masing-masingnya, ya kan? Nah, Ibu simpulkan di sini ya, ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Kita mulai dari kelompok ini, kelompok visual, kelompok itu kelompok audio, kelompok ini kelompok kinestetik. Ya, mana? Kelompok visual tugas kalian nanti Ibu berikan poster. Ibu berikan poster, kalian diskusikan poster tadi, kemudian kalian beri komentar dengan sticky note, dengan ini ya, memberi komentar dengan sticky note. Kemudian untuk kelompok ini audio, mana audio? Audio tugasnya adalah mengamati video. Nanti Ibu pinjamkan laptop Ibu untuk kalian melihat video tentang zakat. Kemudian kalian tuliskan makna dari kisah yang ditayangkan. Ya, menonton video, mendengarkan video, kemudian menuliskan apa makna dari kisah yang ditayangkan. Untuk kelompok kinestetik mana? Kinestetik tadi membuat kartu yang berisi macam-macam zakat. Tadi kalian menggambar, membuat kartu yang dari sini, dari sticky note. Abi kepada Abi 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 akan ya nggak apa-apa, baca kedua-duanya, baca. Sebenarnya kalau baca sana dari wakil dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok kami hari ini yang akan dipresentasikan oleh kepada Bilqis. Oke. Pada Imam. Silakan Imam. Presentasikan. hasil diskusi kami. Tadi disuruhnya ngapain? Perintahnya apa? Mendengarkan video, kemudian menceritakan kembali. Oke, lanjut. Tadi kita sudah mempresentasikan, sudah berdiskusi, kemudian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Dan kalian sudah memberikan umpan balik pertanyaan dari kerja kelompok tadi. Lanjut kita ke terakhir ya. Ini namanya refleksi. Apa namanya? Refleksi. Gambarkan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Nah, ini di mana ada perasaan kalian? Mana yang perasaan? Apakah kalian merasa kecewa, merasa tenang, tertarik, gembira, antisipatif, nikmat, waspada, kagum, atau takut, atau terkejut, bayang? Apa perasaan yang kalian rasakan setelah belajar pakai metode seperti ini? Apa ya? Semangat, tenang, apa lagi? Gembira, apa lagi? Nah, berarti semuanya positif ya. Tidak ada yang merasa sedih setelah belajar ini? Tidak. Sebelum kita menutup pelajaran, Ibu mau tanya jawab dulu tentang materi tadi. Apa zakat itu berasal dari bahasa apa arti zakat? Apa berasal dari bahasa Arab yaitu arti zakat? Oke, mensucikan atau kemudian lagi ada berapa golongan